Terima kasih ya Tretan sudah mengeklik video ini. Oke Tretan, mohon maaf jika belakangan saya jarang mengupload konten karena memang saya jarang menguploadnya ya Tretan. Maka dari itu tolong bantu saya ataupun beri saya dukungan agar ke depan saya lebih semangat untuk mengupload konten Tretan. Oke, pada kesempatan kali ini ya Tretan, saya akan membahas seputar isu yang sangat begitu trending topik di tengah masyarakat. Apa itu? Kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 Agustus sampai tanggal 30 Tretan. Kenapa? Karena demonstrasi yang kemarin itu ya Tretan benar-benar menggambarkan sebuah era di masa reformasi, yaitu pada tahun 1998, yang mana pada era reformasi ini mahasiswa berhasil melengsarkan pucuk pimpinan tertinggi. Siapa dia? Itu adalah Presiden Soeharto, presiden yang memegang jabatan paling lama di Indonesia, yaitu berapa tahun ya Tretan? 32 tahun. Nah, kemarin unjuk rasa yang terjadi pada 25 Agustus sampai 30 itu, nah masyarakat itu menilai, wah ini seakan-akan mahasiswa itu mahasiswa soliditasnya tidak jauh berbeda dengan mahasiswa di masa era reformasi. Hanya saja kalau di masa era reformasi itu kan kejadiannya dulu. Nah, kalau yang sekarang itu era modern, akan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang nomor dua adalah masyarakat juga bertanya dan timbul pertanyaan yang sangat besar di benaknya. Kenapa kok kegiatan unjuk rasa yang kemarin dianggap sebagai gambaran dari era reformasi? Pertama, gelombang demonstrasi yang terjadi kemarin itu ya Tretan, kalau kita perhatikan, kenapa secara tiba-tiba itu serentak terjadi di berbagai daerah di tanah air. Tidak hanya di Jakarta, melainkan ini juga terjadi di Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan, serta daerah-daerah lainnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang nomor dua adalah isu dan kegiatan aktivitas demonya itu juga sama ternyata. Kalau demo-demo formalitas mungkin ya, kan ini di Jakarta, kemudian disusul di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kalau kita perhatikan, kalau kita demo-demo formalitas pada demo yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak seperti demo yang terjadi kemarin. Nah, itu masyarakat yang menganggap sehingga kegiatan unjuk rasa yang kemarin itu tidak jauh berbeda dengan kegiatan unjuk rasa di masa era reformasi. Hanya saja ya Tretan, ada penilaian buruk di masyarakat. Apa penilaian buruk itu? Banyak masyarakat menilai bahwa kegiatan unjuk rasa yang kemarin, walaupun itu dianggap ingin menyampaikan sebuah aspirasi, namun juga banyak dijumpai unjuk rasa itu banyak melanggar aturan. Salah satunya banyak merusak fasilitas umum. Tidak hanya dirusak itu ternyata, melainkan dibakar. Apa itu tidak sadis? Tentu ini sangat memprihatinkan. Nah, itu minusnya ternyata. Mungkin kalau demonstrasi di era reformasi yang kemarin, substansi konfliknya itu kan bisa kita nilai wajar lah ternyata. Ya, walaupun ada beberapa fasilitas yang ya tidak mungkin ternyata kalau kegiatan unjuk rasa ini, kalau fasilitas itu utuh ataupun tidak ada gangguan, tidak mungkin lah. Tentu ada beberapa persoalan ya yang terjadi di lapangan. Ya, kalau tidak dirusak lah, bagaimana lah seperti itu. Nah, fatalnya unjuk rasa yang kemarin itu Tretan bukan hanya sekedar merusak, melainkan tindakan anarkisnya itu sampai membakar tempat kantor dari milik ataupun fasilitas dari pemerintahan. Nah, itu minusnya.
sehingga masyarakat agak sedikit kecewa seperti itu. Tidak hanya itu, Tretan, bukan hanya sekedar fasilitas yang dirusak dan dibakar. Ini juga cerminannya, ini juga gambarannya yang tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Apa itu? Para pengunjuk rasa tidak hanya sekedar merusak fasilitas, melainkan ada sebagian oknum juga melakukan penjarahan ke salah satu rumah pejabat, terutama milik anggota DPR RI. Nah, ini minusnya, Tretan. Sehingga sampai kapanpun kejadian yang sangat memprihatinkan itu ke depan, sampai anak cucu kita ataupun sampai ke generasi berikutnya, itu kita akan diketahui oleh generasi kita itu, Tretan. Apa itu? Ya, itu aksi penjarahan yang dinilai tidak mencerminkan perikemanusiaan yang menjunjung adat ketimuran. Sebab kegiatan penjarahan ini, Tretan, mau dibahas apapun, mau dibicarakan dengan konteks apapun, kalau yang namanya penjarahan itu tentu tidak diperbolehkan. Dan ini adalah perbuatan yang tidak patut ditiru seperti itu. Nah, parahnya, Tretan, ini bukan hanya menjarah, melainkan rumah fasilitas ini kemudian dirusak, kemudian dicoret pakai pilok, kemudian diberi nama. Itu minusnya. Sehingga ini akan menjadi sebuah introspeksi bagi kaum mahasiswa yang sekarang, bagaimana kegiatan unjuk rasa ini menjadi penilaian yang sangat berarti. Sehingga ke depan, ya, Tretan, bagi adik-adik mahasiswa itu, sebelum kita melakukan perbuatan ataupun tindakan, penting mungkin kita akan berpikir terlebih dahulu, baik itu dari sisi sosialnya ataupun dari sisi lingkungan serta dampak kemaslahatan bagi umat dan bangsa, seperti itu. Nah, berikutnya, Tretan, banyak juga saya ingin membahas fasilitas-fasilitas yang dibakar ini, ya, Tretan, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat itu, Kang Deddy. Kegiatan unjuk rasa siapapun itu boleh kita sampaikan, siapapun boleh. Nah, memang unjuk rasa mengemukakan pendapat di permukaan umum itu menjadi hak sepenuhnya bagi warga negara. Kan, tetapi tolong, fasilitas-fasilitas yang sangat penting ataupun berharga bagi kita semua ini sebenarnya bukan hanya milik pemerintah, melainkan fasilitas yang dirusak itu sejatinya itu kan menjadi milik kita juga, Tretan. Sehingga kalau perbuatan yang kurang mencerminkan ataupun kurang memberikan teladan kepada kita, itu tidak patut kita tiru. Tuh. Nah, apa itu? Cagar budaya itu ada yang sampai hangus dibakar. Salah satunya yang ada di Gedung Gerahadi Surabaya, yaitu kantor gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Ini sampai dibakar, padahal ini adalah cagar budaya. Bayangkan kalau cagar budaya itu sudah dirusak ataupun dibakar, apa yang akan menjadi simbolik ataupun kenang-kenangan sejarah ataupun benda yang sangat berarti bagi daerah ini. Kalau cagar budaya itu sama kita itu dihancur leburkan ataupun dibakar, apakah kita tidak prihatin? Tentu kita akan prihatin, ya, Tretan. Makanya benar kalau kata Kang Deddy, kalau cagar budaya ini sampai dibakar, maka yang rugi itu bukan hanya pemerintah, melainkan diri kita sendiri itu juga akan rugi. Terus berikutnya ada, Tretan, di tengah kejadian aksi demonstrasi ini ada duka ini yang sangat begitu mendalam. Ini dialami oleh buruh ojek online
yang terjadi di Jakarta. Akibat unjuk rasa ini Dretan, salah satu driver ojol yang bernama Afan Kurniawan ini terlindas oleh mobil rantis Brimob. Nah, peristiwa ini Dretan tentu semakin mengguncang publik, apalagi di tengah gelombang demonstrasi yang belum selesai, kemudian ditambah dengan peristiwa ojol dilindas mobil Brimob itu akan semakin mengerucut. Sehingga pada kegiatan unjuk rasa yang kemarin di Jakarta, banyak driver ojol itu juga turun tangan. Mereka turun tangan itu Tretan sebenarnya bukan satu paket suara dengan mahasiswa, melainkan dia menyampaikan aspirasi yang berbeda, yaitu meminta pertanggungjawaban pemerintah karena telah melindas driver ojol hingga meninggal dunia. Usai peristiwa driver ojol ini dilindas oleh mobil rantis Brimob Tretan, banyak masyarakat menyoroti kinerja aparat kepolisian karena dinilai tidak becus dan lain sebagainya. Nah, kalau ada peristiwa seperti ini Tretan, tolonglah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Apalagi korbannya ini sudah meninggal dunia. Ayo kita doakan, kita berpikiran baik, berprasangka baik. Insya Allah kalau korban ini sudah tenang. Sekarang kita yang masih hidup ini, bagaimana ke depan perjalanan hidup kita bisa menjadi lebih baik. Salah satunya bagaimana? Jangan saling menuduh satu sama lain. Nah, analoginya seperti ini Tretan. Kenapa Afan Kurniawan ini dilindas oleh mobil rantis Brimob? Tentu kenapa Afan sendiri kok pada kegiatan demonstrasi masih menerima order dari pelanggannya. Andai saja Afan ini tidak menerima pesanan paket dari masyarakat, mungkin Afan ini tidak akan keluar. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bisa jadi Afan ini tetap bekerja sebagaimana memang profesinya sebagai sopir ojek online. Kenapa pada saat itu ada kegiatan unjuk rasa? Andai saja tidak ada unjuk rasa, mungkin Afan Kurniawan ini tidak akan dilindas oleh mobil berat itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah andai saja tidak ada kegiatan unjuk rasa, andai saja Afan juga tidak mengantarkan paket ke lokasi itu, mungkin semuanya itu akan baik-baik saja. Tapi itu tidak akan mungkin Retang. Kenapa? Karena semua ini sudah ada skenario dari Tuhan yang kita kenal dengan takdir. Takdir baik dan buruk semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan seperti itu. Jadi jangan salahkan satu sama lain. Nah, andai saja kalau kita berikan sebuah kesimpulan dan analogi lain ya Tretan. Mobil rantis Brimob pada waktu itu kenapa sangat melaju begitu kencang, kemudian menerobos pasukan dari pengunjuk rasa ini, karena sebelumnya para pengunjuk rasa ini sudah diberikan deadline, sudah diberikan waktu. Tolong adik-adik, kegiatan unjuk rasa ini jangan sampai larut malam. Artinya itu dibatasi sampai pukul 5. Tetapi kenyataannya adik-adik mahasiswa ini dari para pengunjuk rasa ini seakan-akan tidak merespon seruan ataupun permintaan dari aparat kepolisian sebagai aparat menjaga keamanan. Itu yang perlu kita nilai juga. Andai saja mungkin pada waktu itu unjuk rasa ini sesegera mungkin cepat pulang, tidak akan ada mobil rantis yang akan cepat melaju kencang di lokasi kejadian itu. Karena sebelumnya para pengunjuk rasa ini benar-benar ngeyel sudah kereta. Diberi peringatan sudah tidak ada respon. Ya terpaksa polisi memberikan sebuah tindakan yang terukur, yaitu dengan menembak gas air mata.
Meski begitu ternyata para pengunjuk rasa ini tidak tahu ini dapat dari mana. Kemudian bisa membalas aparat kepolisian yang melakukan penembakan gas air mata itu dengan melemparkan batu dan botol. Sehingga kegiatan unjuk rasa ini yang awalnya damai perlahan itu berlangsung ricuh. Karena sudah berlangsung ricuh tentu baik itu yang dialami dari pihak aparat kepolisian dan pengunjuk rasa, semua dalam kondisi tegang. Perhatikan, dalam kondisi tegang. Baik itu polisi yang berjaga di bawah, kemudian komandan di atasnya yang menjaga situasi dari kegiatan demonstrasi, ataupun aparat kepolisian yang memang punya tugas yaitu memegang ataupun seperti mobil-mobil keamanan itu kayak mobil brimob itu. Semua itu akan panik karena ada di mahasiswa ini tidak merespon permintaan dari kepolisian. Tentu banyaknya massa yang berhamburan di tengah jalan itu, ya karena dalam kondisi tegang, akhirnya brimob ini langsung menyerobot. Ya nggak tahu siapa itu di depannya, apakah adik-adik mahasiswa ataupun dia nggak tahu. Yang penting sudah menerobos, dan betul kenyataannya itu hingga mengalami peristiwa yaitu driver ojol dilindas oleh mobil rantis. Artinya andai saja ada di mahasiswa ini langsung pulang mungkin tidak akan jadi. Tapi pembicaraan ini sudah basi Oke cukup sampai di sini pembahasan kita. Kalau kurang ataupun banyak yang perlu dikoreksi, silahkan koreksi dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.